untuk kadang waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk soal yang pertama, sebutkan dengan urut fardu wudu. Fardu wudu ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh kepala. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Keempat, ketiga, mengusap sebagian kepala. Ya, diulang. Pertama, niat. Kedua, membasuh kepala. Pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib. Oke. Insyaallah yakin. Kalau jika niat kita itu kita tidak ucapkan secara lisan, sah apa tidak wudu kita? Sah. Karena mengucapkan cara lisan adalah suatu kesunahan, bukan suatu kefarduan. terus jelaskan batasan dari usapan wajah, membasuh wajah, batasan membasuh wajah. Membasuh wajah memulai dari pinggir rambut, kemudian godek, masuk sampai jago. Dari awal, Dari ya, dari atas ke bawah. tubuhnya, Ini rambut rambut, hingga godek. Terus yang samping, sampai ke godek. yang bawah, Yang bawah jago. Ya, tahu jenggot itu. Sudah, terus. Soal selanjutnya, sebutkan kesunahan-kesunahan wudu minimal 6. baca bismillah, bersiwak, duduk, memulai memulai dengan anggota yang kanan, berkumur, mengusap telinga, istintar. Apa perbedaan istinsak sama istinsyaq? Kalau istintar itu memasukkan air ke dalam hidung, kalau istintar itu mengeluarkan air dari hidung. Seumpamanya wudu, kita basuhnya sekali semua, langsung
basuh muka, niat langsung basuh muka, setelah itu basuh kedua tangan cuma satu kali. Setelah itu kita lupa tidak membasuh telinga, sah tidak wudhunya? Sah. Kalau lupa tidak basuh tadi, sah nggak? Enggak dong. Apa yang dimaksud atayamun? Secara apa? Secara bahasa atau secara apa? Itu. Cek. Siap. Insyaallah. Sambil. Insyaallah ya bro. Sebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 dari perempuan dan 3 dari laki-laki dan perempuan. 3 dari perempuan haid, nifas dan melahirkan. 3 dari laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri, mengeluarkan sperma dan meninggal. Mengeluarkan sperma. Jelaskan coba sperma. Yang dimaksud sperma itu apa itu? Sperma adalah cairan yang keluar saat keluar secara nikmat. Keluar secara nikmat dan baunya kalau sudah kering seperti adonan kue. Dari yang enggak? Dari apa ini? Dari siapa? Itu sperma ya. Gitu. Kan selain sperma itu ada, kamu tidak selalu mengeluarkan sperma itu. Laki-laki itu diantaranya ada yang lain. Ada Misal sperma, hampir mirip sperma tapi bukan mani. Apa aja? madi dan wadi. Jelaskan. Kalau madi itu adalah ketika melihat seseorang dan sahabat kita naik. Dan ini dan kalau madi ketika kita lelah dan tidak sadar mengeluarkan cairan itu tadi. Dan hukumnya keduanya najis. Kalau mani tidak najis. Yang membatalkan wudhu apa? Yang membatalkan wudhu itu mandi dan wadi, karena itu najis. Gini berat. Karena mani itu bukan najis. Sebutkan pembagian hukum mandi. Pembagian hukum mandi itu ada 5. Pertama, wajib. Ketika seseorang nazar mandi sunnah dan dalam 6 keadaan. Contohnya saat keluar sperma. Kedua, mandi sunnah. Contohnya ketika kita mandi 2 hari raya dan mandi di hari Jumat. Ketiga, mubah. Mandi sehari-hari untuk menyegarkan badan. Yang keempat, makruh. Mandinya seorang yang berpuasa dalam keadaan menyelam. Yang kelima, haram dan sah. Mandinya seseorang dengan air ghosab atau air curian. Dan haram dan tidak sah adalah mandinya seorang perempuan yang haid dan
melakukan dan niat melakukan ibadah. Selanjutnya sebutkan hukum tayamum. Hukum tayamum ada 4: wajib, mubah, makruh, haram, dan sah. Jelaskan masing-masing. Wajib ketika seseorang sakit dan khawatir kalau melakukan wudhu atau terkena air, maka sakitnya menjadi parah atau bisa menyebabkan dia meninggal. Mubah ketika ada air namun air tersebut harganya di atas rata-rata. Yang ketiga makruh. Makruh itu mengulang-ulangi tak? Yang Mengulangi apa? mengulangi kayak mengulangi debu ini. Sampai debu ini double bersuci 1 kali dia kemarin dibuat dibayar lagi. Masa gitu? Insyaallah. Temriku intinya yang cendut motor. Yang terakhir haram dan sah. Ketika debu yang digunakan itu ghosab atau curian. Kalau haram yang tidak sah? Haram dan tidak sah ketika ada air, namun kita tidak mau menggunakan air atau kita malas menggunakan air. Kemudian sebutkan apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Hal-hal yang membatalkan tayamum dari hadas hal-hal yang sekiranya membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, tapi berbeda dengan tayamum dari hadas besar. Kalau dari hadas besar tidak batal suatu wujud dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Nomor 2 murtad. Nomor 3 menduga ada melihat adanya air jika tayamum kita tidak ada air. Hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja? Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, ada yang keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yakni dubur dan kubur. Nomor 2, hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Yang ketiga kan menyentuh yang bukan mahram. Kalau mahram itu ada berapa? Kalau nggak salah, insya Allah
17. Kurang satu. Piro? 18. Sebutkan beberapa saja. 5. Sebutkan mahram 5 saja. Yang perempuan tak? Iya, sampai kan laki-laki. Ibu, adik perempuan, nenek, kakak perempuan, mertua. Sebutkan fardunya tayamum. Memindah ada 5. Pertama, memindah debu dari tempat manapun pada wajah dan kedua tangan. Kedua, niat. Ketiga, mengusap seluruh wajah. Keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Kelima, tertib. Qasdu apa? Qasdu itu menyengaja. Kalau naklu itu memindah tak? Bedanya apa? Kalau qasdu itu nyengojo. Maksudnya menyengaja itu apa tak? Lek dipun nggih. Saumpami wujudnya tak paling wujudnya tak? Lek saumpami wujudnya kan ada 2. Pertama, qasdu tanpa naklu dan naklu tanpa qasdu. Kalau qasdu tanpa naklu itu menyengaja tanpa memindah. Contohnya ketika kita ada di tiupan angin dan kita menyengaja untuk melakukan tayamum, maka tayamum kita tidak sah karena tidak ada wujud naklu atau memindah. Kalau wujud selanjutnya naklu tanpa qasdu, memindah tanpa menyengaja. Itu apa? Sampai kita ditayamumi seseorang dan seseorang itu tidak izin kepada kita. Jadi ini tidak disengaja. Ini keibatan sahih. Berarti misal suatu keadaan kamu pergi ke Afrika, Amin. ketemu gurun pasir. Kamu di sana ada kehidupan besar, ada debu, kamu. Nah, kamu nyari tanya gimana hukumnya? Ini seumpami nggih niku kan mulai diniati kali di ada wujud qasdu tanpa naklu nggih sah mawon. Sah. Oke. Kan niku kan anu ta. Boten saya niku mergani boten enten wujud anu niku ta, memindah niku ta. Nggih. Berarti sah. Lek saumpami niku anu ta, enten wujud kali-kali niku. Enten wujud qasdu dan kali enten wujud naklu. Lek niku sampun sampun kita lakukan semuanya niku bisa. Tapi lek saumpama niku salah satu tidak kita lakukan itu tidak sah. Tadi seperti kamu tadi di gurun tadi, kamu pakai pasir kayak awal. Nah, kamu niatkan, kutanya aku gimana? Itu kan niat kok. Kalian kos dulu nih, memindah itu. Ya, kamu sebenarnya ya, melaku, sebenarnya kan ke Petampanan awal sini. Angin yang kencang itu membawa pas debu gurun pasir ke kamu. Jadi kan harus enek pasir. Gim buatan salah ini bu. Kenapa? Mergo ini kan buatan ada anu kan, memindah ini bu kan. Mergo ngomong mak hus. Terus terakhir
Sebutkan sunah-sunah tayamum. Sunah-sunah tayamum itu ada 3 besar. Pertama, meregangkan jari. Kedua, tidak mengangkat tangan dari anggota yang dibasuh sampai sempurnanya pembasuhan. Tidak melepas cincin pada saat pengambilan debu pertama. Mengusap anggota tayamum, memindah debu dari anggota, mengusap anggota tayamum dari tempat pertama, meregangkan jari. Kedua, tidak mengangkat tangan dari anggota yang dibasuh sampai sempurnanya tayamum. Ketiga, melepas cincin pada saat pengambilan debu pertama. Pas ya. Betul. 3 ya. Sekian, terima kasih. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.